Nama Pak Jokowi sudah tidak baik lagi di mata internasional. Kenapa? Karena masalah ijazahnya. Oleh Roy Suryo dan teman-temannya mengatakan palsu. Jadi ini yang membuat kekecewaan Pak Jokowi sehingga membuat laporan dan menjadikan tersangka Roy Suryo dan teman-temannya. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit apa cara yang bisa membuat nama Pak Jokowi baik kembali. Nah, apakah dengan cara Roy Suryo dan teman-temannya dipenjarakan? Nah, di sini kita lihat teman-teman, banyak masyarakat kan bingung. Macam mana lah ini ijazah Pak Jokowi? Mau kita lihat, tak mau dikasih ya kan? Polisi saja kan belum tahu asli atau palsu, tapi sudah mentersangkakan Roy Suryo dan teman-teman. Bahkan Roy Suryo ini di belakangnya banyak loh pengacara-pengacara hebat, sehingga Indonesia jadi heboh gara-gara ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu. Teman-teman sekalian, sampai ke luar negeri, Pak Jokowi sekarang kan jadi petinggi di luar negeri. Ada satu jabatan yang diberikan kepada Pak Jokowi. Tapi gara-gara ijazah ini membuat nama Pak Jokowi ini nggak baik lagi. Teman-teman sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa ijazah tidak menentukan seseorang itu pernah berpikir atau orang itu pintar. Itu yang dikatakan Rocky Gerung. Kalau menurut saya, ijazah itu hanya sebagai kertas yang bisa memberikan keterangan bahwa kita pernah belajar, pernah diloloskan dari satu universitas atau sekolah. Selebihnya tidak ada. Ijazah itu tidak menentukan kepintaran seseorang. Ingat ya, ini contohnya. Dulu orang ijazahnya SMU, tapi sangat bisa membuat penelitian sehingga menerbitkan buku-buku yang dibaca oleh orang setelahnya. Orang setelahnya itu orang-orang hebat lagi yang gelarnya mungkin setingkat doktor. Seorang doktor membaca, belajar dari seorang yang tamatan SMU. Ini apa artinya? Ijazah tidak berarti seseorang itu pernah berpikir. Itu juga yang dikatakan Rocky Gerung. Jadi, bagaimana Pak Jokowi memulihkan namanya? Ya, buktikanlah bahwa ijazahnya asli. Tetapi dalam hal ini ijazah Pak Jokowi sudah diakui oleh UGM, tempat beliau kuliah asli. Tapi dipermasalahkan seolah-olah ijazahnya palsu. Dari mana palsu? Ada dua. Yang satu dibuat di Pramuka. Ya kan? Artinya Pak Jokowi tidak pernah kuliah. Yang kedua, palsu. Artinya palsu gini, itu fotonya bukan foto dia. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Pak Jokowi pernah kuliah? Itu kan pertanyaan. Kalau seandainya Pak Jokowi pernah kuliah dan UGM mengeluarkan ijazahnya yang berbeda dengan yang lain, saya rasa itu hal biasa. Karena dulunya saya bukan membela Pak Jokowi, tapi tidak ingin larut dalam masalah ijazah ini. Ijazah ini sudah berlarut sehingga memakan korban yang ditahan, bahkan sekarang sudah jadi tersangka lagi ya kan. Ingat, Pak Jokowi itu bekas penguasa. Mungkin kalau ijazah Pak Jokowi ini dibuktikan asli lah ijazahnya ini kan, tetap orang tidak akan percaya. Kenapa? Karena sudah lama waktunya sehingga dianggap ini sudah dipermainkan, permainan belakang. Oh, ini asli karena ada permainan-permainan di belakang. Paham kan permainan? Misalnya sudah menyogok ini dan itu sehingga ijazahnya sudah nampak nih yang aslinya. Karena kan ini sudah lama. Dalam satu hal lagi, kalaupun ini palsu, ya kan, maka nama institusi negara Indonesia tercoreng. KPU Solo, KPU, apalagi itu pokoknya sampai ke KPU pusat itu tercoreng namanya. Kenapa? Karena ini tidak diteliti dengan bagus.
Dan UGM juga bermasalah. Kenapa ijazahnya sampai palsu, dipalsukan, dan IGM yang sudah mengakui ijazahnya palsu bermasalah. Kenapa berani mengakui ijazah palsu yang tidak diterbitkan tapi dianggap ada dikeluarkan? Ini kan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Bingung kita kan. Jadi saya setuju kalau ijazah ini dipertemukan antara yang menuntut Roy Suryo dan Pak Jokowi. Selesaikan secara damai. Bagaimana solusinya? Apa yang kalian inginkan? Apa yang diinginkan oleh yang menuntutnya dan yang diinginkan Pak Jokowi? Mungkin itu salah satu alasan Pak Jim Lee mempertemukan antara tim Roy Suryo dan tim Jokowi. Kalau kita lihat di sini bagus. Jadi tak ada perdebatan lagi masalah ijazah, karena banyak sekali masalah-masalah lain di Indonesia yang perlu kita kaji, yang perlu oleh polisi kerjakan, ya kan? Dan jika pun Pak Jokowi ini ijazahnya asli, tidak membuat Indonesia baik kembali, karena ini sudah terjadi. Indonesia sudah dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jim Lee yang menjadi ketua reformasi Polri ini bagus. Ngapain ribut-ribut masalah ijazah? Tutup aja, karena ini masalah kekuasaan. Karena ini sudah terlanjur basah, ya kan? Karena jika pun ini berlanjut, maka tidak ada membuatkan hasil yang baik untuk Indonesia. Hanya membuktikan, oh iya ya Pak Jokowi, terus mau ngapain? Oh iya ya ijazahnya palsu ya. Terus nama baik KPU gimana? Nama baik UGM gimana? Jadi saya lihat di sini nggak ada titik temu kecuali perdamaian antara dua kubu, antara Pak Jokowi dan Roy Suryo bertemu, bincang baik-baik apa yang diinginkan oleh Roy Suryo. Sudah selesai, ya kan? Kita pun tidak mau larut-larut dalam ijazah Jokowi ini. Pak Jokowi juga sudah berkuasa. Tinggal nanti ya ke depan semoga KPU tidak segampang ini meloloskan ijazah. Harus benar-benar diperhatikan. Karena itu jadi pengalaman. Semuanya harus benar-benar memperhatikan ijazah. Baik kepolisian, apapun itu. Karena ini menjadi dasar hukum dibuat peraturan baru. Jika sesuatu saat nanti terjadi lagi, misalnya masalah ijazah, maka harus dinampakkan. Masalah ijazah Pak Jokowi, sudahlah. Ini selesai di sini. Jangan bawa negara larut dalam masalah itu saja. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Ya kan? Silakan berkomentar yang baik, teman-teman, karena Indonesia banyak sekali masalah, bukan masalah ijazah saja. Oke, kita cukupkan di sini. Semoga masalah ijazah selesai dalam waktu 3 bulan yang dikatakan oleh Pak Jim Lee sebagai ketua tim reformasi Polri. Saya mengingatkan, jangan ada kegoduhan antara yang pro Jokowi dan yang benci Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.